Persaingan pabrikan sepeda motor di Indonesia itu sangat panas sekali, apalagi di kelas 150 cc ke bawah, dari beragam genre motor juga. Dan saking ketatnya persaingan, pabrikan motor sampai berlomba-lomba untuk membuat motornya secanggih mungkin dengan harga yang kompetitif. Dan kalau kita ngomongin motor retro, kita akan disuguhkan oleh dua motor dari dua pabrikan ternama asal Jepang, yang sangat kontras atau berbanding terbalik sekali konsepnya, walaupun sama-sama retro, yaitu Yamaha dengan XSR 155 yang terlalu canggih, dan Kawasaki W175 series yang jadulnya itu kelewat jadul dibanding kompetitornya tadi. Jadi, seberapa banyak dan apa aja sih perbedaan yang bikin kedua motor ini dibilang kontras banget dilihatnya? Perbandingan pertama dari segi kelistrikan, atau khususnya area kokpit dan lampu. Mulai dari perlampuan. Untuk headlamp, Yamaha XSR 155, walaupun headlamp dan stop lampnya membulat khas motor retro, tapi sudah pakai headlamp full LED DRL, serta stop lamp full LED sedangkan lampu sen masih menggunakan bohlam biasa. Dan untuk Kawasaki W175, lampu depannya masih menggunakan bohlam konvensional. Begitu juga dengan stop lamp dan lampu sennya, dengan ciri khas retronya yang membulat. Lalu, kita bergeser sedikit ke area kokpit. Di sini, kita akan menemukan speedometer full digital milik XSR 155 yang berbentuk bulat dan kecil yang sangat lengkap. Mulai dari tachometer, indikator bensin, indikator kecepatan, odometer, dan sensor VVA. Dan jika kita menekan tombol select, tampilan odometer akan berganti ke tampilan trip A dan trip B. Lalu tampilan jam, konsumsi bahan bakar rata-rata atau average, lalu ada tampilan konsumsi bahan bakar seketika, selanjutnya ada total kecepatan rata-rata, dan bisa juga mengatur tingkat kecerahan layar. Dan speedometer digital ini juga memiliki warna dasar biru, dengan beragam informasi yang ditampilkan menggunakan warna putih. Untuk mencegah terjadinya backlight atau speedometer yang tidak terlihat karena terkena sinar matahari berlebih. Dan untuk yang non-digitalnya, ada indikator lampu jauh, indikator cairan radiator, indikator sen kanan-kiri, indikator posisi netral, serta indikator check engine. Sumpah, ini speedometer motor retro atau speedometer motor sport sih ya. Lengkap banget fiturnya. Dan kalau kita beralih ke Kawasaki W175, kita akan menemukan speedometer full analog yang isinya cuma indikator kecepatan, odometer, dan indikator lampu jauh dan lampu sen. Saking jadulnya dan retronya konsep di motor, sampai-sampai fuel meter atau indikator bensin itu dihilangin sama Kawasaki. Dan kalau kalian nggak mau ribet-ribet nengok ke dalam tangki sambil digoyangin buat lihat sisa bensin, dan nggak bisa ngira-ngira isi bensinnya, kalian tinggal pasang aja indikator bensin aftermarket. Di area mesin juga perbandingannya sangat kontras sekali. Untuk speknya, di sini Yamaha XSR 155 mengusung mesin 4 tak 155 cc square 1 silinder SOHC 4 klep yang sistem pengapiannya menggunakan injeksi. Dan sistem pendingin mesinnya menggunakan radiator berpendingin cairan. Dengan 6 percepatan, lengkap dengan fitur variable valve-nya. Khas motor Yamaha di kelas 155 cc. Dan untuk tenaganya, yaitu sebesar 19 horsepower pada 10.000 rpm, serta torsinya yang mencapai 14,7 Nm pada 8.500 rpm. Kalau lagi ngomongin retro, kayaknya nggak asik nih kalau ngomongin top speed. Jadinya kita skip aja ya. Dan untuk Kawasaki W175, dia menggunakan mesin purba secara teknologi, yaitu menggunakan mesin 4 tak
177 cc overbore 1 silinder, SOHC 2 klep yang sistem pengapiannya itu menggunakan karburator keluaran Mikuni. Dan sistem pendingin mesinnya juga masih menggunakan air vent atau sirip udara saja, yang berarti hanya mengandalkan angin sepoi-sepoi saja untuk mendinginkan mesin, dilengkapi dengan transmisi 5 speed. Untuk tenaganya yaitu sebesar 13 horsepower pada 7.500 rpm, dan torsinya sebesar 13,2 Nm pada 6.000 rpm. Sejauh ini udah jelas kan kenapa saya bilang kalau motor ini konsepnya udah jauh banget walaupun sama-sama bergenre retro. Yang satunya terlalu canggih, yang satunya lagi terlalu jadul untuk motor zaman sekarang. Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya. Kalau ngomongin kaki-kaki, XSR 155 ini udah dibalut sok depan upside down. Khas sekali dengan motor modernnya, serta sok belakang menggunakan monoshock yang dilengkapi dengan link. Untuk velgnya, menggunakan velg palang yang dibalut dengan ban gambot dengan ukuran depannya 110 per 70 ring 17 dan ban belakangnya 140 per 17 ring 17. Dan untuk pengereman, ban depan tadi dilengkapi dengan rem cakram dengan menggunakan 1 kaliper 2 piston. Belakang menggunakan 1 kaliper 1 piston. Dan untuk swing arm juga gak ketinggalan. Dia menggunakan tipe swing arm banana khas motorsport. Untuk Kawasaki W175, kaki-kaki depan menggunakan shock tipe teleskopik dan belakang menggunakan dual shock. Dan untuk velgnya menggunakan velg jari-jari. Sangat khas sekali dengan motor klasiknya. Velg tadi dibalut dengan ban depan berukuran 80 per 100 ring 17, lengkap dengan rem cakram 1 kaliper 2 piston. Dan ban belakangnya menggunakan ban 100 per 90 ring 17 yang dilengkapi dengan rem tromol. Kesimpulan dari komparasi di atas adalah Yamaha XSR mengusung konsep retro yang modern dan canggih yang gak ketinggalan zaman, serta mesin yang powerful walaupun genrenya adalah retro yang tidak mengutamakan kecepatan. Cocok untuk anak muda yang sukanya itu setengah-setengah sama motor retro kayak saya. Karena walaupun motor ini desainnya membulat khas retro, tapi secara mesin, fitur, dan komponen lainnya itu canggih dan modern semua. Dan untuk Kawasaki W175, dia mengusung konsep retro yang jadul sejadul-jadulnya, di tengah-tengah gempuran motor-motor canggih dan fitur berlimpah pada zaman sekarang. Cocok banget buat orang yang suka banget sama motor retro, tapi nggak mau motor second. Dan cocok juga buat orang yang suka banget nge-custom motor. Gimana? Setelah melihat sedikit komparasi di atas, kalian lebih tertarik ngambil yang mana nih? Retro modern atau retro klasik? Kalau kalian mau bawa pulang Yamaha XSR 155, kalian tinggal tuker aja sama duit minimal 36 jutaan. Dan kalau mau Kawasaki W175, tinggal tuker aja sama duit minimal 34 jutaan. Oke, jadi segini dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah selalu nonton dan support channel ini hingga saat ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya.